Baik, kali ini kita akan bahas soal tentang interferensi celah ganda. Soalnya gini, dua celah sempit dengan jarak pisah 1 mm berada sejauh 1 meter dari layar. Nah, jika cahaya merah dengan panjang gelombang 700 nanometer disorotkan pada sepasang celah, maka di sini kita harus cek pernyataan mana aja yang benar. Yang ditanya ini adalah jarak terhadap terang pusat, ya. Jadi nanti yang mempengaruhi jarak atau variabel Y itu adalah nilai order. Nah, yang dikasih tahu di soal di sini adalah D, itu jarak pisah antara dua celah. Ini kan 1 mm, ubah dulu ke meter ya. Ini jadi kali 10 pangkat min 3. Kemudian ada kalimat di sini berada sejauh 1 meter dari layar. Artinya jarak celah ke layarnya 1 meter. Kemudian panjang gelombangnya 700 nanometer. Ini kita kali sama 10 pangkat min 9. Jadi ubah ke meter dulu. Jadi nanti kita dapat lambdanya 7 kali 10 pangkat negatif 7 ya. Nah, ini soal tentang interferensi celah ganda. Jadi nanti untuk penyelesaiannya, kita bisa pakai rumus dy per L sama dengan M kali lambda. Ya. Nah, di sini yang ditanya adalah jarak terang atau gelap dengan terang pusat. Atau dengan terang dan gelap yang lainnya. Jadi, variabel Y-nya yang ditanya. Nah, dari rumus ini, berarti tinggal kita kaliin aja L-nya ke sana ya. Jadi M lambda kali L bagi D. Nah, supaya gampang ngeceknya, nanti kita hitung M untuk ordernya 1 dulu. Nah, jadi kalau M ordernya 1, kita hitung dulu di sini lambda L per D-nya. Di sini nilai lambda L per D-nya berarti lambdanya kita masukin dulu ya. 7 kali 10 pangkat min 7 kali 1 dibagi D. D itu jarak antar celahnya ya, 10 pangkat negatif 3. Nah, ini untuk ordernya 1, kita dapat nilai Y-nya itu 7 kali 10 pangkat min 4. Nah, berarti kan Y-nya ini sama dengan M kali 7 kali 10 pangkat min 4. Nah, nilai M-nya itu yang beda-beda. Kita cek setiap pernyataan di sini. Yang pertama, jarak terang pusat dengan pita gelap kelima. Nah, yang ditanya gelap kelima. Berarti nanti nilai ordernya itu tinggal 5 kurangi setengah aja. Karena ini interferensi destruktif, jadi nanti nilai ordernya itu kelipatan setengah. Mesti kita kurangin setengah ya. Jadi nanti nilai M-nya kita dapat 9 per 2 atau 4 setengah. Nanti tinggal kita kaliin sama Y gitu. Jadi Y-nya sama dengan 9 per 2 kali 7 kali 10 pangkat min 4. Ini kalau kita hitung hasilnya 31,5 kali 10 pangkat min 4 meter. Jadi pernyataan yang pertama ini salah nih. Ya, bukan 7 kali 10 pangkat min 4. Harusnya ya 31,5 kali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian jarak terang pusat ke terang 3. Berarti nilai M-nya langsung aja 3. Karena kalau terang kan bilangan bulat. Nilai ordernya ya. Jadi nanti nilai Y tinggal kita kaliin aja M dengan 7 kali 10 pangkat min 4. Ini kalau kita kaliin, nanti hasilnya 21 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, pernyataan 2 juga salah. Pernyataan 3, jarak terdekat gelap 1 ke terang 2. Nah, berarti M-nya kalau jarak terdekat itu tinggal kita kurangin. Terang kedua, ordernya 2. Gelap pertama berarti 1 kurang setengah ya setengah ya. Ini kalau kita hitung hasilnya itu 3 per 2. Jadi nilai Y-nya ini 3 per 2 kali 7 kali 10 pangkat min 4. Ya, jadi nanti nilai Y-nya di sini 10,5 kali 10 pangkat min 4 meter. Bener nggak yang nomor 3? Di sini di pernyataan 21 kali 10 pangkat min 4. Salah ya. Harusnya 10,5 kali 10 pangkat min 4 meter. Cek pernyataan keempat. Jarak terjauh pita gelap pertama dengan garis terang kedua. Nah, ini kita gambar ya nanti ya. Gelap pertama ke terang kedua. Tadi kan kita udah tahu terang kedua M-nya 2, gelap pertama M-nya setengah. Nah, kalau jarak terjauh, gelap pertama ke terang kedua. Ini misalnya gelap pertama ke terang kedua. Setiap jalan satu kotak ini setengah. Ya, ini jalan berapa kotak nih? Gelap pertama ke terang kedua. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kotak selisihnya. Gelap pertama ke terang kedua berarti ini ke bawah.
Jadi nilai M-nya kalau yang jarak terdekat ini kita kurangin, kalau jarak terjauh ya tinggal kita tambahin aja. Jadi nanti M-nya 5/2, kita kaliin sama Y. Ya, yaitu 7 kali 10 pangkat min 4. M-nya kita ganti sama 5/2. Nanti kita dapat hasilnya 17,5 kali 10 pangkat min 4 meter. Seperti itu. Cocok nggak pernyataan yang keempat? Ini cocok ya. Jadi opsi yang tepat di sini jelas yang D. Kali ini kita akan bahas lagi soal tentang interferensi celah ganda. Nah, berikut ini soalnya. Cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 600 nanometer jatuh pada celah ganda. Jarak layar terhadap celah sejauh 100 cm. Nah, jika jarak antara terang pusat dengan gelap pertama 2 mm, jarak kedua celahnya berapa? Di sini data-data yang diketahuinya ada lambda, yaitu panjang gelombang. Jadi setiap kali kita nemuin angka, ini ubah jadi variabel-variabel yang diketahui ya. Terus ubah satuannya ke SI. 600 nanometer kita kali sama 10 pangkat min 9. Jadi 6 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 9 itu 6 kali 10 pangkat min 7 meter gitu. Udah SI ya. Kemudian jarak layar terhadap celah itu variabel L. Ini 1 meter. Kemudian jarak antara terang pusat dengan gelap pertama itu 2 mm. Nah, berarti Y-nya ini 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, buat penyelesaiannya, yang ditanyakan jarak kedua celah nih. Berarti variabel D nanti. Menggunakan persamaan DY per L sama dengan M kali lambda. Karena yang ditanya jarak kedua celah, berarti variabel D-nya yang ditanya. Jadi D-nya sama dengan M kali lambda L dibagi Y ya. Jadi D-nya tutup, L-nya kaliin ke kanan, bagi sama Y. Nah, lambda L sama Y-nya kita udah punya, tinggal lihat nilai M-nya. Karena kan yang di sini yang dikasih tahu jarak antara terang pusat dengan gelap pertama, berarti nanti nilai M-nya itu 1 dikurangin setengah. Karena kan kalau misalnya interferensinya konstruktif, ini mesti kita kurangin setengah gitu. Jadi ini sama dengan setengah, masukin aja M-nya ke sana. Jadi D-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 ya. Itu 5 kali 10 pangkat min 1 tuh nilai M-nya ya. Ini setengah kita ubah jadi 5 kali 10 pangkat min 1. Ini nilai M-nya. Lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7. L-nya itu 100 cm ya, 1 meter. Y-nya itu 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini yang warna hijau kita beresin dulu ya. 5 kali 6, 30 bagi 2, 15. Jadi otomatis pasti jawabannya yang E di sini. Cuman formalnya nih kalau kita hitung, ya kalau kita hitung ini pasti dalam meter hasilnya. Nah, karena satuannya di sini diminta dalam milimeter, ya pasti ini kan beda-beda semua nih pilihannya. Pasti jawabannya lihat angka-angka yang pentingnya aja yang di depan. Pasti D-nya 0,15 mm nanti kalau kita hitung. Ya, jadi berapa nih? 30 bagi 2, 15 kali 10 pangkat min 5 ya. 15 kali 10 pangkat min 5 kalau kita ubah ke milimeter ya 0,15. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E. Gitu. Baik, berikutnya kita bahas soal tentang interferensi. Soalnya gini, dua sumber cahaya, S1 dan S2, ini menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang 0,5 mikrometer. Dalam konfigurasi yang ditunjukkan seperti dalam gambar ini. Nah, nilai-nilai X yang menghasilkan orde interferensi maksimum di titik P, ini maksudnya pola terang ya. Untuk orde interferensi M ini dapat dinyatakan sebagai yang mana? Ini X diminta untuk dinyatakan dalam M dan lambda. Nah, untuk penyelesaiannya kita lihat bahwa interferensi di titik P ini terjadi karena perbedaan lintasan. Panjang lintasannya beda kan, S1 sama S2. Jadi beda fase ya, atau delta Pi-nya di sini sama dengan fase yang kedua dikurangi fase yang pertama. Karena perbedaan fasenya terjadi karena panjang lintasan yang berbeda, jadi ini bisa kita ganti nih fase kedua dengan KL2, fase 1 dengan KL1. Jadi kalau K-nya kita keluarin, jadi delta fase sama dengan K kali L2 kurangi L1. Nah, delta fase untuk orde interferensi maksimum atau pola terang, ini bisa kita ganti sama 2 pm. Karena kalau misalnya
orde interferensi maksimum ini pasti kelipatan bilangan bulat gitu. Jadi 2pi kali M di sini kelipatan bilangan genap. Nah, nilai K-nya dari rumus gelombang, kan kita tahu K itu bilangan gelombang. Bisa kita ganti sama 2pi per lambda. Nah, di sini kita coret aja 2pi sama 2pi-nya. Jadi M-nya sama dengan 1 per lambda kali L2 kurangi L1. Nah, lihat lagi gambar ini. Nah, L2-nya itu yang mana sama L1-nya? L1-nya jelas, jarak S1 ke P ini L1. Itu 3 mikrometer. Kalau S2-nya, itu pakai Pitagoras ya. Akar X kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadi akar X kuadrat plus 9 mikrometer. Nah, dari sini tinggal kita substitusi aja L2-nya sama akar dari X kuadrat plus 9. Terus L1-nya sama 3 mikrometer. Masukin ke sini, kayak gini. Nah, dari persamaan ini kita diminta untuk menyatakannya dalam X. Caranya gimana tuh? Nah, ini masing-masing ruas kita kaliin sama lambda ya, supaya nggak ada pecahan di sini. Jadi M lambda sama dengan, ini 1 lambda kali lambdanya itu 1. Terus, bentuknya kan ini jadi lebih rapih nih. Tinggal min 3-nya kita pindahin ke kiri. Jadi M lambda plus 3 sama dengan akar dari X kuadrat plus 9. Nah, kemudian supaya kita dapat nilai X-nya, kita kuadratin kiri kanan. Ya, jadi kayak gini. Kan hilang nih akarnya. 9-nya ini pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi X kuadrat ini sama dengan M lambda plus 3 dikuadratin kurang 9. Ini nggak usah dibongkar, karena di pilihan kan nggak ada yang dibongkar ya, nilai M lambda plus 3-nya. Jadi udah aja biarin dalam kuadrat gini. Nah, ini kan masih X kuadrat. Kita akarin kiri kanan. Nanti kita dapat X-nya itu akar dari M lambda plus 3 dikuadratkan kurangi 9. Jadi opsi yang tepat di sini yang mana tuh? Iya, yang D. Jelas ya? Perhatikan pernyataan berikut. Nah, di sini ada beberapa pernyataan terkait fenomena interferensi lapisan tipis. Kita diminta untuk mengecek pernyataan mana yang tepat, ya. Nah, di sini untuk penyelesaiannya kita akan cek satu persatu pernyataannya. Yang pertama, interferensi lapisan tipis itu tidak dipengaruhi oleh perbedaan medium, benar atau salah? Pernyataan yang pertama itu salah ya. Kenapa? Karena justru perbedaan indeks bias antar medium sangat berpengaruh dalam interferensi lapisan tipis, termasuk dalam menentukan apakah terjadi pertambahan fase atau tidak. Sekarang pernyataan yang kedua. Sinar datang dari medium renggang ke medium rapat mengalami penambahan fase sebesar pi. Pernyataan yang kedua, ini benar atau salah? Ya, benar ya. Kalau sinar datang dari medium yang renggang itu berarti kurang rapat ke yang lebih rapat, maka akan terjadi pembalikan fase sebesar pi. Pembalikan berarti penambahan fase. Jadi pernyataan yang kedua itu benar. Kita cek pernyataan yang ketiga. Sinar datang dari medium rapat ke medium renggang mengalami pembalikan fase. Pernyataan yang ketiga ini benar atau salah? Salah ya. Kalau dari rapat ke renggang itu tidak terjadi pembalikan fase. Dan pernyataan yang keempat, sinar datang dari medium rapat ke medium yang renggang tidak mengalami penambahan fase. Ya benar, ini sesuai dengan teori dari medium lebih rapat ke yang kurang rapat. Renggang itu kurang rapat ya. Nilai fasenya itu tetap atau tidak berubah. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang C. Kali ini kita akan bahas soal tentang interferensi celah ganda Young. Soalnya gini, pada percobaan Young, jarak antara celah dengan layar itu adalah 100 cm. Nah, jika cahaya koheren dilewatkan pada dua celah yang berjarak 4 mm, ternyata pola gelap pertama terbentuk pada jarak 0,1 mm dari pola terang pusat. Ini kan celahnya celah ganda nih ya. Berarti kalau misalnya pola gelap, ini pola interferensi destruktif. Pertanyaan di soal, ini panjang gelombang yang digunakannya berapa? Nah, variabel-variabel apa aja yang diketahui dari kasus tersebut? Di sini kita lihat D itu adalah jarak
dua celahnya ya. Jarak antar celahnya ini kan 4 mm. Kita ubah ke meter, berarti 4 bagi 1000 atau 4 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Jarak antara celah dengan layar, ini kita ubah ke meter, jadi 1 meter. Kemudian Y-nya di sini itu adalah 1 kali 10 pangkat min 4 meter ya. Karena di sini kan pola gelap pertama terbentuk pada jarak 0,1 mm. Berarti ini 1 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, untuk penyelesaiannya, kita bisa gunakan rumus dy per L sama dengan M kali lambda. Karena yang ditanyanya lambda, berarti tutup lambdanya nanti M-nya pindah ke bawah gitu. Jadi lambdanya sama dengan dy per ml. D-nya tahu, Y-nya tahu, L-nya tahu. Nanti tinggal kita cari M-nya. Karena di sini yang ditanya adalah terang pusat ke gelap pertama ya. Berarti gelap pertama nanti ini kelipatan setengah nilai ordernya. Jadi nilai ordernya itu kan ini gelap pertama. Jadi M-nya itu 1, kita kurangin sama setengah. Ini sama dengan setengah. Dan sebagai akibat nanti lambdanya tinggal kita ganti aja variabel D-nya sama 4. Y-nya sama 1. Ya. L-nya sama setengah. Nah ini kan pilihannya beda-beda nih. 4, 5, 6, 7, 8. Angka depannya. Ya ini tinggal kita hitung aja angka-angka yang di depannya. Jadi pangkat-pangkatnya nggak usah terlalu pusing gitu. Jadi 4 kali 1, 4 dibagi setengah 8. Nah pilihan mana yang angka depannya 8? Pasti yang E gitu. Dan ini pun kalau kita hitung, kita dapat hasilnya dalam meter. 8 kali 10 pangkat min 7 meter ya. Dan karena diminta untuk diubah ke angstrom, berarti kali 10 pangkat 10. Atau 8000 angstrom. Jadi kalau mau cepet sih lihatnya ininya aja, pilih angka-angka depannya. Tapi pastikan kalau soalnya pilihan ganda, ini opsinya beda-beda semua. Kalau opsinya mirip-mirip ya kita harus hitung satu-satu gitu. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Itu. Baik, sekarang kita bahas soal tentang interferensi celah ganda lagi. Soalnya gini, cahaya monokromatik dari sumber cahaya itu datang pada sebuah celah ganda yang lebar antar celahnya itu 0,8 mm dan jarak pusat terang ke terang kedua adalah 1,8 mm. Kemudian panjang gelombang cahayanya 4800 angstrom. Pertanyaannya di sini jarak celah ke layarnya berapa? Nah, yang diketahui di soal di sini adalah D, ya, jarak antar celah. Itu 8 kali 10 pangkat min 4 meter, jadi ini kita ubah dulu ke meter ya. Dari milimeter ke meter kan kali 10 pangkat min 3. Jadi 0,8 kali 10 pangkat min 3 sama aja kayak 8 kali 10 pangkat min 4 meter gitu. Kemudian jarak pusat terang ke terang kedua, itu Y-nya. 1,8 kali 10 pangkat min 3 meter. Sama ini juga kali 10 pangkat min 3 karena satuannya milimeter. Dan panjang gelombang cahaya ini 4800 angstrom. Nah kalau dari angstrom diubah ke meter ya kali 10 pangkat min 10 gitu ya. Jadi ini kan 4800 tuh 4,8 kali 10 pangkat 3. 4,8 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 10 dapat nanti 4,8 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Nah dari sini untuk penyelesaiannya kita bisa gunakan rumus dy per L sama dengan M kali lambda. Nah yang ditanya apa nih? Jarak celah ke layar. Variabel apa coba? Variabel L-nya. Berarti nanti kita kali silang. Ini dy per L sama dengan M lambda per 1. Jadi, nanti nilai L-nya itu sama aja kayak dy dibagi M kali lambda. Nah, di sini yang ditanya adalah terang pusat ke terang kedua. Karena ini terang atau interferensi konstruktif, maka nilai M-nya bilangan bulat, yaitu 2 ya. Jadi L-nya di sini sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 kali Y-nya itu 1,8 kali 10 pangkat min 3 dibagi M-nya 2 kali 4,8 kali 10 pangkat min 7. Ini tinggal kita hitung aja. Biar gampang sih kita hitung aja angka-angka yang warna hijaunya nih ya. 8 sama 2 kan kecoret jadi 4. Terus 4 kali 1,8, 7,2 ya. Bagi 4,8. Sekitar berapa tuh? Sekitar 1,5 gitu. Jadi nanti kalau kita hitung sih dapat hasilnya 1,5 meter di sini. Kalau kita hitung sama pangkat-pangkatnya. Ya.
Ini pangkatnya juga sih kecoret ya, 10 pangkat min 4 sama 10 pangkat min 3 kan jadi 10 pangkat min 7. Atas bawah kecoret. Jadi opsi yang tepat di sini yang B. Gitu. Indeks bias suatu bahan adalah akar 3, sehingga sudut polarisasi bahan tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini yang diketahui adalah indeks bias bahan. N-nya itu akar 3. Kemudian untuk indeks bias udara kita harus tahu itu besarnya 1 ya. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk menentukan sudut polarisasi bahan, kita bisa gunakan persamaan tan sudut polarisasi sama dengan N dibagi N udara. Perhatikan bahwa N itu harus lebih besar dibanding N yang ada di penyebutnya. Ya, berarti tan I polarisasi ini sama dengan akar 3 per 1. Ini sama dengan akar 3. Tan berapa yang nilainya akar 3? Jawabannya tentu adalah 60 derajat. Sehingga opsi yang tepat adalah yang D. Sebuah kisi difraksi yang memiliki konstanta kisi sebesar 250 garis per cm digunakan untuk mendifraksikan cahaya ke layar yang berjarak 80 cm dari kisi. Jika jarak antara dua garis terang berurutan pada layar 4 cm, maka panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah titik-titik. Di sini yang ditanya adalah panjang gelombang cahaya. Nah, di sini data-data yang diketahuinya kita tulis dulu ya. Kan ini 250 garis per cm. Berarti 1 meternya berapa garis? Nah, 250 itu 2,5 kali 10 pangkat 2. Dan 1 cm itu 10 pangkat 2. Jadi 2,5 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2. Kita dapat 1 meternya ini 2,5 kali 10 pangkat 4 garis per meter gitu. Nah, kemudian jarak celah ke layar ini variabel L 80 cm ya, berarti 8 kali 10 pangkat min 1 meter. Dan jarak antara dua garis terang yang berturutan pada layar itu adalah 4 cm, 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kita ubah dulu satuannya jadi SI ya. Nah, di sini kan jarak dua terang berurutan untuk difraksi celah yang lebih dari 1. Misalnya terang ketiga dengan terang kedua gitu. Berarti M-nya 3 kurang 2. Ya, kita dapat nanti nilai M-nya 1. Nah, untuk penyelesaiannya, nanti kita pakai rumus D sin theta sama dengan M kali lambda. Karena ini difraksi pada kisi, D-nya kita ganti jadi 1 per N. Kemudian sin theta-nya kita bongkar aja jadi Y per L. Sama dengan M kali lambda. Yang ditanyanya di sini lambdanya ya. Berarti lambda sama dengan M-nya ini pindah ke bawah aja. Jadi Y per MNL. Nah, M-nya tahu, Y-nya tahu, L-nya tahu, N-nya tahu. Tinggal substitusi. Masukin aja ke sini. Ya. Nah, ini kan dipilihannya beda-beda semua nih. 2, 2,5, 4, 4,5 sama 5. Hitung aja angka penting yang di depannya supaya gampang. Gitu ya. 4 sama 8 ini bisa dicoret 2 ya. 2,5 kali 2 kan 5. 1 bagi 5 ya 0,2. Berarti angka depannya harus ada 2-nya gitu. Atau nanti kalau misalnya ini kita hitung ya. Dalam satuan meter. Ini kan berarti 1/5 dikali 10 pangkat. Yang ininya negatif 6 tambah 1 negatif 5 ya. 1/5 tuh 0,2 kali 10 pangkat min 5 gitu. Kalau diubah ke nanometer kali 10 pangkat 9 aja. Nanti bisa dicoba sendiri. Kalau misalnya kita hitung, kita dapat hasilnya 2000 nanometer. Jadi opsi yang tepat di sini yang A gitu. Suatu cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 600 nanometer jatuh tegak lurus pada kisi yang terdiri dari 300 garis per milimeter. Maka jumlah pola maksimum yang terbentuk pada layar adalah titik-titik. Yang diketahui di soal di sini adalah banyaknya garis per milimeter ya. Nah, ini kita ubah dulu jadi SI. Kalau 300 garis per milimeter berarti 1 meternya itu tinggal kita kali 1000. Jadi 300.000. Atau kalau kita tulis dalam notasi ilmiah jadi 3 kali 10 pangkat 5 garis per meter. Panjang gelombangnya 600 nanometer. Ini kita konversi ke meter jadi 6 kali 10 pangkat min 7. Bisa ya konversiin ini. 600 kan 6 kali 10 pangkat 2.
terus 1 nanometer itu 10 pangkat negatif 9. Nah, jadi 6 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat negatif 9, jadi 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian untuk penyelesaiannya, di sini kita bisa pakai D sin theta sama dengan M kali lambda. Karena ini pada kisi, maka D-nya kita ganti sama 1/N. Nah, kemudian yang ditanya adalah jumlah pola maksimum. Jadi kita harus tahu dulu di sini order maksimumnya. Artinya yang ditanya di sini adalah variabel M. Nah, di sini lambdanya tinggal pindah ke bawah, jadi M sama dengan sin theta per lambda kali N. Nilai M itu akan maksimum ketika nilai sinusnya ini maksimum. Dan nilai sinus maksimum ketika tetanya 90 derajat. Dengan kata lain, nilai sin tetanya itu mesti 1. 1 per lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7. N-nya itu 3 kali 10 pangkat 5. Ini kalau kita hitung, hasilnya tuh 5,5 ya. Tapi yang namanya jumlah pola maksimum atau order itu nggak ada bilangan desimal. Jadi, order maksimal yang terbentuk adalah order kelima. Setengahnya lagi, dia gagal jadi pola terang gitu. Jadi, nilai order maksimumnya itu kita bulatkan ke bawah jadi 5. Kemudian, untuk menentukan jumlah pola maksimum, kalau kita hitung dari terang pusat, di sini ada 5 garis terang ke atas, ya, dan ada 5 garis terang ke bawah. Sehingga untuk jumlah pola maksimumnya di sini, 5 tambah 5 tambah 1, ya hasilnya 11. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang D. Untuk menentukan panjang gelombang sinar monokromatik digunakan percobaan yang data-datanya sebagai berikut. Jarak antar kedua celah 0,3 mm, jarak celah ke layar 50 cm, jarak antara garis gelap kedua dengan garis gelap ketiga pada layar 1 mm. Nah, kita buat data-data yang diketahui ini dalam bentuk variabel-variabel ya di sini. Jarak antara kedua celah itu pasti variabel D. Nah, ini kan milimeter. Kita ubah ke meter. Nah, ini 3 kali 10 pangkat min 1 mm. Kalau diubah ke meter, kita kali 10 pangkat negatif 3. Jadi 3 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat negatif 3 itu jadi 3 kali 10 pangkat negatif 4 gitu ya. Jarak antara celah ke layar 50 cm. Berarti ubah ke meter itu dibagi 100. Atau kali 10 pangkat min 2. Jadi, kalau kita hitung ini sama aja kayak 5 kali 10 pangkat min 1 meter. Konversi satuan aja, biasa. Jarak antara gelap kedua dengan gelap ketiga itu 1 mm. Jadi ini Y-nya 1 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Nah, buat penyelesaiannya, di sini pakai rumus DY per L sama dengan M kali lambda. Karena yang ditanyanya lambda, berarti lambdanya itu DY dibagi ML. Nah, yang ditanya di sini ya adalah panjang gelombang. Kita harus tahu dulu nilai M-nya. Ini kan garis gelap kedua. Kalau gelap kedua berarti M-nya 1,5 nih. 2 kurangin setengah kan 1,5. Kalau gelap ketiga, 3 kurangin setengah ya 2,5 gitu. Selisihnya berapa? Kalau selisih gelap sama gelap, itu pasti M-nya 1. Selisih terang dengan terang gitu ya. Kalau terang yang berurutan, itu pasti 1. Nah, DL, Y sama M-nya udah punya, masukin ke rumus ini. Jadi lambdanya 3 kali 10 pangkat min 4, kali 1 kali 10 pangkat min 3, dibagi 1 kali L-nya ini 5 kali 10 pangkat min 1. 3 kali 1 bagi 5 kan 0,6. Berarti jawabannya yang ada angka 6-nya di sini. Ya, tidak lain tidak bukan, pasti yang E. Ya. Dan ini kalau kita hitung kan 0,6 kali 10 pangkat min 6. Dalam satuan meter nih. Kalau mau diubah ke nanometer ya kali 10 pangkat 9 aja. Kan 1 meter itu 10 pangkat 9 nanometer. Atau dengan kata lain ya kita dapat nanti lambdanya 600 nanometer. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang E. Cahaya dengan panjang gelombang 5000 angstrom datang pada celah ganda yang jaraknya 0,2 mm. Pola yang terjadi ditangkap pada layar yang berjarak 1 meter dari celah ganda. Jika jarak terang pusat ke terang paling tepi layar
itu adalah 2,5 cm. Banyaknya garis terang pada layar itu berapa? Yang ditanya banyaknya garis terang, ya. Berarti nanti variabel M-nya ya. Sini yang dikasih tahu lambda itu 5000 angstrom. Kalau kita ubah ke meter berarti ya ini jadi 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian D-nya itu jarak antar celah 0,2 mm, ubah ke meter berarti jadi 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian jarak celah ke layarnya itu 1 meter, artinya L-nya ini 1 meter. Dan terang pusat ke terang paling tepi ini 2,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Karena kan senti diubah ke meter kali 10 pangkat min 2 ya. Atau dibagi 100. Nah, buat penyelesaiannya, di sini kita pakai rumus dy per L sama dengan M kali lambda. Nah, karena banyaknya garis terang berarti M yang ditanya. M itu rumusnya adalah dy bagi lambda L. Tinggal lambdanya ini pindah ke bawah gitu. Tempelin aja sama L. Terus udah gitu di sini kalau kita hitung, masukin semua angkanya. Nanti M-nya kita dapat 10. Ya. 2 kali 2,5 5. 5 sama 5 kan kecoret nih. Yang atas pangkatnya kalau kita hitung 10 pangkat min 6. Terus 10 pangkat min 7-nya naik. Jadi min 6 tambah 7 kan 1. 10 pangkat 1 ya 10. Nah ini baru setengah bagian. Kalau kita lihat dari gambar, di sini terang pusatnya kayak gini. Ini posisi terang pusat. Kemudian jarak terang pusat ke terang paling tepi di ujung sini. Itu adalah, ini ada 10 orde gitu ya. 10 orde ke atas, 10 orde ke bawah, tambah terang pusat. Jadi yang ini ada 10 terang. Yang ini ada 10 terang. Kalau yang ditanyainya itu adalah banyaknya garis terang pada layar, ya berarti ya jelas aja di sini tinggal 10 tambah 10 tambah 1. Ya banyaknya garis terang ada 21. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang E. Sebuah cahaya panjang gelombangnya 4 kali 10 pangkat negatif 7 meter melewati kisi difraksi dengan 25 goresan per cm. Jika jarak celah ke layar 1 meter, maka di sini kita diminta untuk memeriksa nilai Y-nya dengan orde yang beda-beda. Jadi kita tulis dulu data yang diketahui. Di sini ada panjang gelombang sudah SI 4 kali 10 pangkat min 7. Terus ini banyaknya goresan per cm itu ada 25 goresan. Jadi kalau 1 meter kita kali 100. Itu kan 20 jadi 2500 ya. Atau kita tulis 25 kali 10 pangkat 2. Jarak celah ke layarnya 1 meter. Nah untuk penyelesaiannya kita bisa gunakan persamaan ini. dy per L sama dengan M kali lambda. Karena ini pada kisi, kita ganti D-nya sama 1 per N. Dan di sini kita mau periksa nilai Y-nya. Berarti ini tinggal kali silang nih. M lambda L kali N. Hitung nilai lambda Ln-nya dengan nilai ordernya 1. Masukin semua angka-angkanya di sini ya. Nah ini kalau kita hitung, hasilnya adalah 10 pangkat negatif 3 meter. Kan ini 4 kali 25 tuh 100 ya. 100 tuh 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2 ya 10 pangkat 4. Kali 10 pangkat min 7 ya 10 pangkat min 3 meter. Terus di sini nilai Y-nya M kali 1 kali 10 pangkat min 3. Nilai ordernya ini beda-beda. Kita periksa satu-satu pernyataannya. Nah ini gambar untuk garis bantu ya. Untuk ngeliat bagaimana pola terang sama gelap yang terbentuknya. Terus untuk dua garis terang berdekatan, misalnya terang ketiga dan terang kedua, berarti 3 kurang 2 M-nya. Sama dengan 1, itu bilangan bulat ya. Kayak ini T1 ke T2 gitu ya, ini beda setengah, ini beda setengah. Jadi kan M-nya 1. Setiap beda selisih 1 garis, itu tuh setengah nilai M-nya. Nah ini kan 2 garis, terang 1 ke terang 2. Jadi M-nya 2, M-nya 1. Ya, setengah tambah setengah 1. Jadi Y-nya tinggal kita ganti nilai M-nya sama 1. Kita dapat 1 kali 10 pangkat min 3 meter. Terus jarak gelap 2 ke terang pusat. Kalau gelap kedua kita kurangin 2-nya dengan setengah. Jadi 1,5 nih M-nya. Jadi kita dapat Y-nya 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi pernyataan 2 betul juga tuh. Pernyataan 3, jarak terjauh gelap 1 ya. Ini jarak terjauh terang ketiga dengan gelap kedua. Kalau terang ketiga dengan gelap kedua berarti
M-nya 3 dengan gelap kedua. Kalau gelap kedua berarti 1,5 kan. Berarti kalau jarak terjauh ini mesti kita tambahin. 3 tambah 1,5 itu 4,5. Jadi ini kalau kita hitung Y-nya 4,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi opsi yang ketiga betul juga ya. Terus yang keempat, jarak terang ke gelap berdekatan, berarti M-nya itu adalah setengah. Sehingga kalau kita hitung, di sini Y-nya setengah kali 10 pangkat min 3. Setengah kan 5 kali 10 pangkat min 1. Nah, 5 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 3 itu harusnya 5 kali 10 pangkat min 4, bukan 5 kali 10 pangkat min 3. Jadi opsi yang keempat salah. Yang tepat di sini pernyataannya adalah nomor 1, 2, dan 3. Jelas ya? Cahaya tak terpolarisasi dapat dijadikan cahaya terpolarisasi dengan 1. Pemantulan, 2. Bias kembar, 3. Absorpsi selektif, 4. Hamburan. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan pernyataan mana yang tepat. Nah, untuk penyelesaiannya, perhatikan bahwa untuk pemantulan, cahaya tak terpolarisasi yang dipantulkan pada permukaan dielektrik seperti air atau kaca pada sudut tertentu akan menjadi terpolarisasi sebagian atau bahkan sepenuhnya. Kemudian, untuk bias kembar juga betul. Kenapa? Karena pada kasus bias kembar ini terjadi pada bahan kristal, ya, atau birefringent. Nah, seperti misalnya kalsit yang membagi cahaya menjadi 2 sinar dengan polarisasi berbeda. Maka, ini dapat menghasilkan cahaya yang terpolarisasi juga. Sehingga untuk bias kembar ini benar ya. Kita cek pernyataan yang ketiga. Untuk absorpsi selektif, ini merupakan prinsip kerja Polaroid. Hanya satu arah getaran medan listrik yang diteruskan. Nah, sisanya diserap. Ini jelas menghasilkan cahaya terpolarisasi, sehingga untuk absorpsi selektif juga benar. Dan untuk pernyataan yang keempat, hamburan atau scattering juga benar. Contohnya ini fenomena seperti warna biru langit yang terjadi karena cahaya matahari yang dihamburkan oleh molekul udara dan cahaya yang dihamburkan sebagian besar terpolarisasi. Sehingga keempat pernyataan ini benar. Jadi pernyataan yang tepat di sini adalah yang E. Seberkas sinar monokromatis jatuh tegak lurus pada kisi yang terdiri atas 5.000 goresan setiap sentimeter. Panjang gelombang sinar 500 nanometer yang ditanya besar sudut deviasi pada orde kedua. Jadi diketahui N-nya ini 5.000 goresan setiap sentimeter. Ya, jadi 1 meternya ini kita kali 100 aja. Kan 500.000 goresan setiap meternya. Atau kita tulis jadi 5 kali 10 pangkat 5 per meter. Ini 500 nanometer konversi ke meter ya, jadi 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Kan 5 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 9, jadi 5 kali 10 pangkat min 7. Menggunakan orde kedua di sini ya, berarti nanti kita peroleh M-nya itu 2, dan penyelesaiannya kita bisa pakai rumus D sin theta sama dengan M kali lambda. Yang ditanya itu sudut deviasinya, berarti sin tetanya ya. Jadi D-nya kita ganti sama 1 per N. Akibatnya nilai sin theta ini tinggal kita kaliin aja N masing-masing ruas ya. Jadi sin tetanya sama dengan M kali lambda kali N. M, lambda, dan N-nya udah tahu di situ. Jadi 2, itu M-nya. Lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7. Ini 5 kali 10 pangkat 5. Jadi kalau kita hitung ini 5 kali 10 pangkat min 1 ya. Ini kan 50 kali 10 pangkat min 2. Berarti 5 kali 10 pangkat min 1 atau setengah ini nilai sinnya. Nah, jadi sin berapa yang nilainya setengah? Jawabannya adalah 30 derajat. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang B. Seberkas sinar jatuh pada kisi difraksi. Jarak antara garis terang ketiga dengan garis gelap kelima adalah 3 mm. Maka jarak antara garis terang kedua dan terang pusat itu berapa? Nah, di sini diketahui Y1-nya itu adalah 3 mm, yaitu jarak terang ketiga dengan gelap kelima. Nah, jadi orde terang ketiga dan gelap kelima, di sini tinggal kita kurangin aja. Gelap kelima itu ordenya berarti 4,5, kan 5 kita kurangin setengah jadi 4,5. Kalau gelap itu kelipatan setengah.
Kalau terang, ini bilangan bulat ya. Jadi kalau orde terang ketiga ya M-nya 3. Orde terang kedua ya M-nya 2. Ini kalau kita kurangin ini 1,5. Terus orde terang kedua dan terang pusat ya langsung aja M-nya 2. Nah, buat penyelesaiannya, kita bisa pakai rumus D sin theta sama dengan M kali lambda. Kita ganti D-nya dengan 1 per N dan sin theta-nya dengan Y per L. Di sini kita mau bandingin nilai Y sama M-nya. Ya. Y itu sama dengan M lambda NL. Nah, nilai N sama nilai L-nya kan sama tuh. Ya. Kemudian panjang gelombang yang digunakan juga sama. Jadi, Y itu sebanding sama M dari persamaan ini. Kita bisa tulis Y1 per Y2 sama dengan M1 per M2. Jadi ini Y indeksnya 1, yang ini M juga indeksnya 1. Ini Y indeksnya 2, M indeksnya 2, karena dia sebanding. Masukin angkanya di sini. Kalau Y-nya 3, berarti M-nya 1,5 yang ini. Y1-nya 3 mm, berarti M-nya 1,5. Nah, sekarang Y2 yang ditanya, M2-nya itu 2 nilainya. Jadi Y2-nya di sini tinggal kita kaliin. 3 kali 2 dibagi 1,5. 6 dibagi 1,5 ya hasilnya 4 mm. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Gambar berikut merupakan sketsa lintasan sinar oleh interferensi pada celah ganda. Jika A adalah titik terang orde ketiga dan panjang gelombang cahaya yang digunakan itu 500 nanometer, maka jarak A dari terang pusat itu berapa? Di sini diketahui pada soal dari gambar, D atau lebar celahnya itu kan 0,06 mm. Ubah dulu ke meter ya. Ini berarti 6 kali 10 pangkat min 2 mm. Kalau diubah ke meter, kita kali lagi sama 10 pangkat min 3. Jadi 6 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 3 itu 6 kali 10 pangkat min 5 meter. Panjang gelombangnya di sini adalah 500 nanometer. Kalau kita ubah ke meter berarti 5 kali 10 pangkat 2 kita kali sama 10 pangkat min 9. Kenapa? Karena 1 nanometer itu 10 pangkat min 9 meter. L-nya itu 2 meter ya. Nah, kemudian terang orde ketiga untuk interferensi celah ganda. Di sini tinggal ikutin aja nilai ordenya dengan nilai orde ini ya. Jadi M-nya sama dengan 3. Jadi buat penyelesaiannya, di sini pakai persamaan DY per L sama dengan M kali lambda. Karena yang ditanya jarak A dari terang pusat, berarti variabel Y yang ditanya. Jadi L-nya kali silang ke kanan. Jadi Y sama dengan M lambda L bagi D. M-nya ganti dengan 3, lambdanya dengan 5 kali 10 pangkat min 7, L-nya dengan 2, dan D-nya dengan 6 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini angka yang ditandai dengan warna hijau kita hitung dulu aja. 3 kali 5 kan 15. 15 kali 2, 30. 30 bagi 6, itu 5. Jadi Y-nya 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kalau diubah ke senti, kita kali 10 pangkat 2. Jadi kita dapat Y-nya 5 cm. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang D. Jelas ya? Diameter pupil mata atau D sangat kecil menyebabkan batas pandang terbatas untuk membedakan lampu mobil di tempat yang jauh. Fenomena tersebut merupakan interferensi cahaya oleh mata yang disebut daya urai yang dapat dinyatakan sebagai. Nah, di sini kita dapat gunakan persamaan pada kriteria Rayleigh, yaitu N kali D kali dm per L sama dengan 1,22 kali lambda. Di mana nilai N ini adalah indeks bias udara ya. Kalau misalnya tidak ada keterangan apapun di soal, kita bisa ganti N-nya dengan 1. Sehingga persamaan ini jadi seperti ini. D kali D per L sama dengan 1,22 kali lambda. D besar di sini adalah diameter bukaan alat optik. D kecil ini adalah daya urai. Kemudian L-nya ini kita ganti dengan L besar. Ini adalah jarak antara sumber dengan alat optik. Dalam kasus ini alat optik yang digunakan adalah mata ya. Sehingga di sini untuk diameter bukaan alat optiknya atau D bisa kita nyatakan sebagai 1,22 kali lambda kali L dibagi D ya. Jadi ini tinggal kali silang aja, L-nya naik dibagi D. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang A. Jika analisator dan polarisator membentuk sudut theta, maka intensitas sinar yang digunakan sebanding dengan. Untuk penyelesaiannya,
intensitas cahaya yang keluar dari polarisator di sini sama dengan setengah dari I0. Kemudian ketika dia keluar dari analisator, intensitasnya menjadi setengah I0 cos kuadrat theta. Atau kita bisa tulis I aksen sama dengan I0 cos kuadrat theta. Dari persamaan ini dapat kita simpulkan bahwa intensitas sinar yang digunakan itu akan sebanding dengan kuadrat dari cos theta. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang E. Celah tunggal selebar 0,2 mm disinari cahaya dengan panjang gelombang 5000 angstrom. Pola difraksi yang terjadi ditangkap pada layar pada jarak 80 cm dari celah. Jarak antara dua pita gelap berurutan adalah berapa milimeter? Di sini data-data yang diketahuinya adalah lebar celah itu 0,2 mm, kita ubah ke meter jadi 2 kali 10 pangkat min 4 meter ya. Ini kan 2 kali 10 pangkat min 1 mm, kalau diubah ke meter kita kali 10 pangkat min 3. 5000 angstrom kita ubah ke meter, berarti 5 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 10 ya hasilnya 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian pola difraksi yang terbentuk ini ditangkap pada layar pada jarak 80 cm. Artinya L-nya ini 8 kali 10 pangkat min 1 meter, ubah ke meter. Nah, jarak dua pita gelap yang berurutan berarti nilai M-nya itu 1. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa pakai persamaan dy per L sama dengan M kali lambda. Nah, yang ditanyanya kan di sini jarak dua pita. Berarti Y-nya ya. Nah, ini tinggal kali silang aja. Jadi Y sama dengan M lambda L per D. M-nya kita ganti 1, lambdanya ganti 5 kali 10 pangkat min 7. L-nya tuh 80 cm atau 8 kali 10 pangkat min 1. Atau kita bisa ubah jadi 0,8 meter. Bagi 2 kali 10 pangkat min 4. 5 kali 0,8 kan 4 ya. Dibagi 2, 2. 10 pangkat min 4-nya naik ke atas jadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Kalau diubah ke milimeter ya kita kali 10 pangkat 3, jadi hilang ininya. 10 pangkatnya. Jadi kita dapat Y-nya 2 mm. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang E. Cahaya melewati kisi yang memiliki 5000 garis per cm. Sudut deviasi order kedua sebesar 8 derajat, di mana nilai sinusnya itu 0,14. Panjang gelombang cahaya tersebut adalah titik-titik, dinyatakan dalam nanometer. Nah, di sini data yang diketahui, ini banyaknya garis per cm. 1 cm ini 5000 garis, berarti kalau 1 meter kita kali 100 aja. Jadi 500.000 garis kan. Atau kita bisa tulis 5 kali 10 pangkat 5 garis per meternya gitu. Ya kan logikanya 1 meter itu lebih panjang dibanding 1 cm. Jadi kita mesti kali 10 pangkat 2 gitu ya. Nah, ini sudut deviasi order kedua, artinya M-nya 2. Kemudian untuk penyelesaiannya, di sini kita bisa gunakan persamaan D sin theta sama dengan M kali lambda. Karena yang ditanya lambda, berarti nanti lambdanya kita nyatakan persamaan ini dalam lambda ya. Lambda sama dengan. Nah, ini D-nya kita ganti dulu jadi 1 per N. Dan akibatnya sini lambda sama dengan sin theta dibagi MN. Berarti sin 8 derajat kan 0,14. M-nya itu 2, N-nya 5 kali 10 pangkat 5. Nah, ini kalau kita hitung, ini kan 0,14 tuh 14 kali 10 pangkat min 2. Ini 10 kali 10 pangkat 5, ya 10 pangkat 6 jadinya. Nah, jadi ini naik ke atas, 10 pangkat 6-nya ingat jadi minus ya, jadi negatif. Jadi 14 kali 10 pangkat min 8. Kalau dari meter mau kita ubah ke nanometer, kita kali aja sama 10 pangkat 9. Jadi 14 kali 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat 9. Ini 14 kali 10 pangkat 1. Dengan kata lain, nilai lambdanya adalah 140 nanometer. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang B. Jelas ya? Pada percobaan interferensi celah tunggal, lebar celah itu 0,01 mm. Jarak celah ke layar 1 meter dan panjang gelombang yang digunakan 400 nanometer. Nah, jarak garis terang pertama terhadap pusat pola layar akibat interferensi gelombang cahaya tersebut adalah titik-titik.
Di sini diketahui D-nya lebar celahnya 0,01 mm seperti biasa. Kita ubah dulu ke meter, ini kan 10 pangkat negatif 2. Kalau diubah ke meter, kita kali sama 10 pangkat min 3. Jadi 1 kali 10 pangkat min 5 meter. Terus panjang gelombangnya di sini 400 nanometer, berarti kita kali 10 pangkat min 9 ya. Jadi 4 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 9, ini dapat 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Jarak celah ke layarnya itu 1 meter. Ya, udah SI. Nah, di sini karena yang ditanya terang order ke-1, jadi M-nya tinggal kita tambahin 1 plus setengah. Kenapa plus? Karena ini celah tunggal. Ya, kalau misalnya celahnya banyak, itu harus dikurangin untuk orde gelap. Nah, kalau ini kan untuk orde terang, berarti kita tambahin ya. Jadi M-nya 1,5. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita pakai persamaan DY per L sama dengan M kali lambda. Karena yang ditanya itu adalah jarak antara garis terang terhadap pusat pola, ya. Jadi Y-nya yang ditanya di sini. Y-nya itu sama dengan M lambda L bagi D. Masukin aja M-nya 1,5. Lambdanya 4 kali 10 pangkat min 7. L-nya 1 dan D-nya 1. Ini yang hijau kita kaliin dulu ya. 1,5 kali 4, 6. Berarti kalau di pilihan ganda kita pilih yang ada angka 6-nya gitu. Udah pasti yang C jawabannya. Cuman formalnya di sini kalau kita hitung 6 kali 10 pangkat min 2 meter ya sama aja kayak 6 cm. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang C ya pasti. Nah, ini kita lihat ya, ini ilustrasinya. Jarak antara garis terang pertama terhadap pusat pola. Ya berarti terang pertama. Ini setengah, setengah, setengah. Jadi nilai M-nya 1,5 tuh, 1,5. Ini kan setengah kali 3. Jadi opsi yang tepat di sini yang C, yang 6 cm. Sinus sudut polarisasi ketika sinar datang dari udara menuju air dengan indeks bias 4/3 adalah titik-titik. Di sini diketahui sinar datang dari udara, sehingga indeks bias udara kita tulis dengan N, indeksnya 1. Itu besarnya adalah 1, kemudian dia datang dari udara ke air, berarti indeks bias medium yang kedua, atau kita tulis N2, di sini adalah 4/3. Nah, untuk penyelesaiannya, dalam menentukan sudut polarisasi, kita bisa gunakan persamaan tan I polarisasi sama dengan N2 per N1, di mana N2 harus lebih besar dari N1. Sehingga N2 kita ganti dengan 4/3, dan N1-nya kita ganti dengan 1. Jadi tan IP ini sama dengan 4/3. Karena yang ditanya sinus, kita gunakan segitiga siku-siku. Di sini sudut polarisasinya, ingat perbandingan pada tan itu adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi sampingnya. Jadi kalau ini 4, ini 3, menggunakan teorema Pythagoras, ini jadi 5. Karena yang ditanya sinus di sini, maka nilai sin IP itu sama dengan 4/5. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang A. Seberkas cahaya melewati celah tunggal yang sempit menghasilkan interferensi minimum order ketiga dengan sudut deviasi 30 derajat. Jika cahaya yang dipergunakan mempunyai panjang gelombang 6000 angstrom, maka lebar celahnya berapa? Di sini yang ditanya lebar celah. Data-data yang diketahui jelas di sini ada lambda 6000 angstrom, ini 6 kali 10 pangkat 3 angstrom, kita ubah ke meter berarti kali 10 pangkat min 10 ya. Jadi ini 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Sudut deviasinya 30 derajat. Nah, karena ini gelap order ketiga dan ini celah tunggal, berarti M-nya bilangan bulat. Ngikutin ini gelap order ketiga ya nilai M-nya 3. Untuk penyelesaiannya kita pakai persamaan D sin theta sama dengan M kali lambda. Yang ditanyanya adalah D atau lebar celah. Jadi D ini sama dengan M lambda bagi sin theta. Jadi sin tetanya pindah ke bawah. Ya, M-nya ganti 3, lambdanya ganti 6 kali 10 pangkat min 7, dan sin tetanya ganti 5 kali 10 pangkat min 1. Kan sin 30 itu setengah ya. Jadi 3 kali 6, 18 bagi 5, itu tuh sebenarnya 3,6 gitu. Hasilnya. Nah, 10 pangkat min 1-nya naik ke atas. Jadi 10 pangkat min 7 tambah 1, 10 pangkat min 6 meter. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang E. Suatu celah tunggal dengan lebar 0,1 mm disinari cahaya dengan panjang gelombang 6000 angstrom. Pola interferensi yang terbentuk
tertangkap oleh layar pada jarak 40 cm dari celah. Maka jarak pola gelap ketiga dihitung dari terang pusat berapa? Data-data yang diketahui di sini ada D 1 kali 10 pangkat min 4 meter. Jadi ini kita ubah ke meter, kita kali 10 pangkat min 3 aja. 0,1 kali 10 pangkat min 3 itu sama aja kayak 1 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 3. Jadi 1 kali 10 pangkat min 4. Terus panjang gelombangnya 6000 angstrom. Ini 6 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 10. Nanti dapat 6 kali 10 pangkat min 7 meter. L-nya 40 cm ya, kita ubah ke meter jadi 4 kali 10 pangkat min 1 ya. Nah, karena ini gelap order ketiga dan ini celah tunggal, berarti nilai M-nya pasti 3. Dan yang ditanya, jarak pola gelap ketiga dihitung dari terang pusat. Jadi untuk penyelesaiannya, kita bisa pakai rumus DY per L sama dengan M kali lambda. Nah, Y-nya yang ditanya berarti tinggal kali silang. M lambda L bagi D. M-nya 3, lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7. L-nya 4 kali 10 pangkat min 1. D-nya 1 kali 10 pangkat min 4. Ini kalau kita hitung yang warna hijau 3 kali 6 kali 4, 18 kali 4, 72 ya. 72 kali 10 pangkat min 7 min 1 min 8. Min 8 tambah 4, jadi 72 kali 10 pangkat min 4 meter gitu. Nah, kalau diubah ke senti, ini jadi 72 kali 10 pangkat min 2 meter. Sentimeter ya. Jadi Y-nya di sini kita bisa tulis 7,2 cm. Jadi opsi yang tepat di sini pasti yang D. Cahaya dengan panjang gelombang 6000 angstrom menghasilkan pita-pita interferensi dalam percobaan Young. Jarak antara kedua celah yang digunakan adalah 3 mm. Jika garis terang kedua terbentuk pada jarak 0,1 mm dari terang pusat, maka jarak dari gelap kedua ke terang pertama itu berapa milimeter. Nah, di sini data-data yang diketahuinya yaitu D, itu jarak antar dua celah. 3 mm ini kita ubah dulu ke meter ya. Jadi 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian garis terang kedua yang terbentuk itu pada jarak 0,1 mm. Berarti Y untuk kasus terang kedua nih. 1 kali 10 pangkat min 4 meter. Lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, di sini nggak dikasih tahu jarak celah dan layar ya. Jadi untuk penyelesaiannya, di sini tinggal kita samain sebenarnya menggunakan rumus DY per L sama dengan M lambda. Kan jarak antara celah dan layarnya itu sama-sama L tuh. Ya, jadi kalau L dinyatakan dalam DY, M, dan lambda, ini L sama dengan DY per M lambda. Tinggal kali silang gitu ya. Jadi sini L1 sama dengan L2. Nah, pindahin pakai rumus ini. Yang beda itu hanya Y sama M-nya aja. Sementara D atau jarak kedua celah dan panjang gelombang yang digunakannya kan sama. Jadi ini kita bisa coret nih D sama lambdanya atas bawah. Jadi kayak gini nih. Y1 per M1 sama dengan Y2 per M2. Kemudian untuk M2 yang ditanya ini adalah jarak dari garis gelap kedua. Kalau gelap kedua berarti M-nya 2 kurangi setengah nih. 1,5. Dengan terang pertama. Terang pertama berarti M-nya 1. Ini setengah berarti ya. Jadi untuk Y1-nya ini kita pakai 1 kali 10 pangkat min 4. Ya, yang dikasih tahu di awal ini kan 0,1 mm. Dan garis terang kedua ini tuh yang 1 kali 10 pangkat min 4. Artinya Y1-nya 1 kali 10 pangkat min 4. M1-nya itu 2. Sama dengan Y2 per M2-nya itu setengah. Jadi nanti ini tinggal kita kali silang aja gitu. Jadi Y2-nya kalau kita hitung setengah kali 1 kan setengah ya. Bagi 2 ya 1/4. 1/4 kali 10 pangkat min 4 meter. Ini kalau kita ubah ke milimeter, kita kali 1000 aja. Ya kita kali 1000 jadi ini hasilnya 0,025 mm gitu ya. Kan 1/4 kali 10 pangkat min 1 itu sama aja kayak 0,025 mm. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang E. Cahaya dengan panjang gelombang 500 nanometer
lewat melalui sebuah celah dengan lebar 2,5 kali 10 pangkat negatif 3 mm tertangkap oleh layar pada jarak 50 cm dari celah. Maka sudut deviasi pita gelap ketiga dan lebar pita terang pusat pada layar berturut-turut adalah titik-titik. Di sini diketahui D-nya itu 2,5 kali 10 pangkat negatif 6 meter ya. Ini milimeter ubah ke meter, tinggal kita kali 10 pangkat min 3. Terus panjang gelombang 500 nanometer, ini ubah ke meter, berarti 5 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 9 ya 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Terus jarak celah ke layar itu 5 kali 10 pangkat min 1 meter, dari ini 50 cm ya, kita ubah dulu ke meter. Nah, karena ini gelap orde ketiga, untuk celah tunggal berarti M-nya ngikutin orde. Jadi nilai M-nya 3. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa gunakan persamaan D sin theta sama dengan M kali lambda. Nah, untuk sudut deviasi berarti sinusnya yang ditanya. Jadi sin theta sama dengan M lambda dibagi D. M-nya 3, lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7, dan D-nya 2,5 kali 10 pangkat min 6. Kalau kita hitung, ini hasilnya 6 kali 10 pangkat min 1. Yang sama dengan 3/5. Sin berapa yang nilainya 3/5? Ya, 37 derajat. Berarti sudut deviasinya 37 derajat. Terus untuk lebar pita terang pusat, ya di sini kita cari dulu lebar pita terang pusat pada layar. Nah, ini kalau kita lihat gambar dari terang pusat. Nah, setiap satu garis ini 1Y ya. Ini 1Y, 1Y. Kalau terang pusat ini Y-nya ada 2 biji gitu ya. Kan ada terang di atas sama terang di bawah. Jadi M-nya 2. Nah, jadi kita bisa gunakan persamaan Y sama dengan M lambda L bagi D. M-nya kita ganti 2. Lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7, L-nya 5 kali 10 pangkat min 1, D-nya 2,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kalau kita hitung nih ya, 2 kali 5, 10. 10 kali 5, 50 ya. Bagi 2,5 itu 20. Yang atas, ini min 7, min 1, min 8. Min 6-nya naik ke atas. Jadi 20 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Nah, jadi kalau misalnya kita hitung, ini hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Bukan 20 kali 10 pangkat min 2. Berarti 0,2 meter ini berapa senti? Ya, kita kali 100 aja nih kalau diubah ke senti. Iya, jadi 20 cm ya. Jadi jawaban yang tepat ini yang E. Dalam percobaan kisi difraksi digunakan kisi berukuran 5000 garis per cm. Dari hasil percobaan ternyata diperoleh garis terang orde kedua membentuk sudut 30 derajat terhadap garis normal kisi. Panjang gelombang cahaya yang digunakan itu berapa meter? Nah, di sini diketahui kisi yang digunakan itu berukuran 5000 garis per cm. Kalau diubah ke meter kita kali 100. Jadi 500.000 garis per meter. Dengan kata lain nilai N-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat 5 garis per meter. Kemudian membentuk sudut 30 derajat, dengan kata lain sin 30 ini sama dengan setengah. Dan karena dikasih taunya sudut deviasi orde kedua, berarti M-nya itu 2 ya, karena ini adalah garis terang. Berarti M-nya bilangan bulat gitu untuk difraksi pada kisi. Kemudian untuk penyelesaiannya, di sini kita bisa pakai rumus D sin theta sama dengan M kali lambda. Ganti D-nya jadi 1/N. Yang ditanyakan panjang gelombang cahaya, berarti lambdanya. Nyatakan ini dalam bentuk lambda sama dengan. Jadi lambda sama dengan sin theta bagi Mn. Sin tetanya 0,5, M-nya itu 2, dan N-nya itu 5 kali 10 pangkat 5. Dari mana 0,5? Sinus 30 itu kan setengah ya. Yang 0,5 kita ubah jadi 5 kali 10 pangkat min 1. Yang bawah ini 10 kali 10 pangkat 5 ya 10 pangkat 6. Naik ke atas jadi 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Kalau dari meter mau diubah ke milimeter, kita kali 10 pangkat 3 aja. Jadi nanti kita dapat nilai lambdanya 5,0 kali 10 pangkat negatif 4 mm. Kan 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 3 ya min 7 tambah 3. Ini jadi min 4. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang D.
Berapa sudut polarisasi untuk sebuah gelas yang indeks biasnya 1,5 dan dicelupkan ke dalam air yang indeks biasnya 4/3? Diketahui di sini N1-nya adalah 4/3, ya. Ini adalah indeks bias air dan N2-nya itu adalah 3/2, indeks bias gelas. Nah, untuk penyelesaiannya dalam menentukan sudut polarisasi kita dapat gunakan persamaan tan IP sama dengan N2/N1. Perhatikan di sini N2 harus lebih besar dari N1. Jadi N2-nya kita ganti dengan 3/2, kan 3/2 itu 1,5. N1-nya kita ganti sama 4/3. 4/3 itu 1,33. 1,5 itu kan lebih besar dari 1,3. Jadi kita taruhnya di atas gitu. Ini kalau kita hitung, nilainya adalah 9/8. Sehingga sudut polarisasinya itu adalah inverse dari tan 9/8. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang E. Suatu cahaya tak terpolarisasi mengenai polaroid pertama dengan intensitas I0. Tentukan intensitas cahaya yang keluar dari sistem polaroid yang terdiri dari dua buah polaroid jika kedua sudut antara kedua sumbu transmisi adalah 30 derajat. Jadi sudut tetanya 30 derajat. Yang diketahui tetanya 30 derajat. Ya. Untuk penyelesaiannya, ketika cahaya memasuki polarisator, intensitasnya di sini mula-mula adalah I0. Keluar dari polarisator, intensitasnya jadi setengah dari I0. Kemudian ketika dia masuk ke polaroid kedua atau ke analisator, intensitasnya jadi setengah I0 cos kuadrat theta. Karena sudut antara kedua sumbu transmisinya 30 derajat, kita ganti aja tetanya sama 30 derajat. Jadi I2 ini sama dengan setengah I0 kali setengah akar 3 kita kuadratkan. Ini kalau kita hitung, yang ini 3/4 kali setengah I0. Jadi I2-nya ini sama dengan 3/8 kalau kita hitung kali I0. Gitu. Jelas ya? Dua benda terpisah sejauh 3,6 meter. Dilihat oleh mata yang memiliki diameter pupil lensa 1,22 mm. Dan indeks bias medium lensa mata itu 4/3. Jika panjang gelombang cahayanya 1200 nanometer, maka jarak maksimum mata dengan benda agar masih dapat melihat kedua benda tersebut itu berapa kilometer. Informasi pada soal di sini adalah DM atau daya urai, ini 3,6 meter. Kemudian diameter bukaan alat optik ini 1,22 mm. Kita ubah ke SI berarti kita kali sama 10⁻3. Indeks bias medium lensa mata itu 4/3 ya, itu variabel N-nya. Dan panjang gelombang ini 1200 nanometer. Kita ubah ke meter berarti kali 10⁻⁹. Jadi kita dapat lambdanya 1,2 kali 10⁻⁶. Untuk penyelesaiannya kita bisa gunakan persamaan pada kriteria Rayleigh, yaitu N kali D kali dm/L sama dengan 1,22 lambda. Di mana N-nya adalah indeks bias, D-nya adalah diameter bukaan optik, ini D besar, dm ini adalah daya urai, L adalah jarak sumber cahaya ke alat optik, dan lambda adalah panjang gelombang. Karena di sini yang ditanya adalah jarak maksimum mata dengan benda agar masih dapat melihat kedua benda dengan jelas, berarti tentu variabel L yang ditanya, ya. Jarak alat optik ke sumber cahaya. Jadi kita dapat gunakan persamaan ini untuk menyatakan variabel L sebagai N kali D kali dm dibagi 1,22 lambda. Jadi ini tinggal kali silang aja gitu ya. Nah, kemudian kita substitusikan data-data yang diketahuinya ke persamaan ini. N kita ganti 4/3, D-nya kita ganti 1,22 kali 10⁻⁻3, dm-nya kita ganti 3,6, dan lambdanya kita ganti 1,2 kali 10⁻⁻6. Ini kalau kita hitung 1,22 sama 1,22-nya bisa dicoret. Kemudian ini 1,2 dan 3,6 juga bisa dicoret ya. Jadi kan sisanya cuma 4 di atas. Jadi kita bisa tulis di sini 4 kali 10⁻3. Karena 10⁻6 kalau naik kan jadi positif pangkatnya ya. Nah, 4 kali 10⁻3 meter itu berapa kilometer? Ya tentu 4 kilometer. Sehingga jawaban yang tepat adalah 4 kilometer.